Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi siklus-siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Wiarta Dewananda dengan NIM 2020-174, kemudian Tasya Febi Yolanda dengan NIM 2020-206. Terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada sistem informasi siklus pendapatan, entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Oke, yang pertama kita mempelajari mengenai sistem informasi siklus pendapatan. Dari definisinya yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Nah, tujuan utama dari siklus pendapatan yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat yang sesuai pada saat yang tepat dengan harga yang sesuai. Atau bahasa gini, kita menyediakan produk yang tepat sasaran kepada pelanggan di tempat yang tepat atau pada pasar yang tepat. Kemudian pada waktu yang sesuai atau pada waktu yang tepat gitu. Timingnya yang pasti dan dengan harga yang sesuai gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, para manajemen itu harus memikirkan hal-hal sampai sejauh mana produk dapat dan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Kemudian seberapa banyak persediaan yang harus kita miliki. Kemudian bagaimana cara barang itu dikirim ke pelanggan. Kemudian berapa harga optimalnya. Kemudian haruskah kredit itu diperpanjang atau diperpendek. Kemudian bagaimana pembayaran pelanggan itu dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas kita. Jadi manajemen harus memikirkan hal-hal tersebut untuk mencapai tujuan utama dari siklus pendapatan. Nah, di sini ada diagram konteks siklus pendapatan. Di sini ada beberapa komponen, ada bank, ada sistem buku besar dan pelaporan, ada siklus manajemen, SDM, pengeluaran, produksi, pelanggan, dan kurir. Dari bank itu dia menerima setoran, kemudian masuk ketika ada setoran pasti ada laporan. Kemudian ketika ada penjualan pasti penjualan itu dicatat ke dalam buku besar. Kemudian ketika penjualan terjadi pasti ada komisi juga. Itu kan komisi itu dicatat dalam siklus manajemen SDM. Kemudian dalam siklus pengeluaran produksi itu ada informasi mengenai barang yang tersedia, dan ketika barang itu tidak tersedia, semisal itu dibutuhkan back order atau pembelian kembali. Kemudian ada pelanggan dan kurir, yaitu kurir yang mengirimkan barang kepada pelanggan. Nah, di sini ada lebih kompleks lagi. Diagram arus data tingkat 0 siklus pendapatan ini adalah diagram lanjutan dari diagram yang sudah tadi kita bahas. Di sini ada 4 poin, yaitu ada entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Kita bahas dulu yang entry pesanan penjualan. Nah, di sini ketika penjualan masuk, itu akan ditanggapi oleh siklus pengeluaran dan produksi. Nah, apakah barang itu tersedia dalam gudang atau tidak? Ketika barang itu tersedia, lanjut kepada proses pengiriman. Apabila barang tersebut tidak tersedia, maka harus dilakukan namanya back order, yaitu pemesanan kembali. Anggaplah pesanan sudah cukup gitu ya. Kemudian dilanjut kepada pengiriman. Pengiriman itu dikirim melalui kurir untuk disampaikan ke pelanggan gitu. Kurir membawa bill of landing. Kemudian ketika barang sudah dikirim, pasti kita melakukan penagihan atas penjualan gitu kan. Ketika penagihan sudah berhasil gitu ya, kita sudah menerima kas. Nah, kas ini akan masuk ke bank melalui setoran dan bank mengirimkan laporan kepada divisi penerimaan kas. Nah, dari penerimaan kas ini menghasilkan namanya tanda terima kas dan dikirim kepada pelanggan. Dalam sistem informasi siklus pendapatan ada ancaman-ancaman. Yang pertama ada data induk tidak akurat, yaitu solusinya dengan integritas pemrosesan dan pengendalian autentifikasi dan otorisasi. Contoh kesalahannya seperti apa? Kesalahan dalam data induk pelanggan itu adalah data utama pelanggan. Itu seperti dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah. Kemudian penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirim faktur yang salah.
atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kredit. Itu akan menghambat aktivitas dalam suatu perusahaan. Yang pertama, dapat merugikan perusahaan sendiri dan dapat merugikan pelanggan juga, karena pelanggan sudah tidak percaya lagi kepada kita. Nah, kemudian dapat solusinya itu melalui integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Kemudian pengendalian autentifikasi dan otorisasi, yaitu para karyawan itu diberikan batasan-batasan dan ketika karyawan itu mau mengakses data induk itu harus dengan sistem keamanan yang maksimal gitu, agar benar-benar orang yang memang berwenang untuk merubah data induk seperti itu kurang lebih. Nah, yang kedua adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, yaitu solusinya dengan mengkonfigurasikan pengendalian akses dan enkripsi. Sama seperti tadi, yaitu hanya orang-orang yang berwenang saja yang dapat merubah data induk gitu kan. Ketika data induk itu sudah dirubah, pastinya harus dienkripsi kayak gitu. Kemudian ada kehancuran data induk. Nah, solusinya itu pasti kita harus menyiapkan backup dan prosedur dari pemulihan bencana atau prosedur ketika data induk ini hilang atau hancur gitu. Apa yang seperti harus kita lakukan itu sudah harus ada dan harus ada backup-nya. Kemudian yang poin kedua kita membahas mengenai entry pesanan penjualan. Nah, entry pesanan penjualan ini ada 3 langkah, yaitu ada mengambil pesanan pelanggan, kemudian mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, kemudian mengecek persediaan. Oke, yang selanjutnya ini adalah diagram arus data tingkat 1 entry pesanan penjualan. Di sini ada 4 komponen, yaitu ada mengambil pesanan, menyetujui kredit, mengecek persediaan, merespon permintaan pelanggan. Nah, di sini anggaplah kita melalui yang pertama dulu, mengambil pesanan, yaitu pelanggan melakukan pemesanan kepada perusahaan kita. Kemudian dia pembayaran secara kredit. Nah, dalam kredit ini perusahaan dapat menolak gitu kan apabila tidak ada kesepakatan kredit antara pelanggan dengan perusahaan. Anggaplah pesanan disetujui, kemudian perusahaan mengecek persediaan apakah cukup ataukah tidak gitu kan. Nah, ketika persediaan itu sudah cukup gitu, maka kita merespon permintaan pelanggan, kemudian itu barang dikirim kepada pelanggan kayak gitu. Nah, uh, mengambil poin yang pertama yaitu kita mengambil pesanan pelanggan. Nah, prosesnya itu dahulu pesanan pelanggan itu dimasukkan secara manual oleh sistem oleh para pegawai. Sedangkan kalau sekarang sudah dengan EDI, yaitu Electronic Data Interchange, yaitu para pelanggan mengirimkan pesanan elektronik dengan sistem pemrosesan penjualan perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada ancaman-ancaman dalam entry pesanan penjualan. Yang pertama ada pesanan hilang atau tidak akurat, yaitu menggunakan solusi ERP gitu. Nah, dengan harapannya dengan ada sistem ERP ini, berbagai pengendalian edit entry data itu dapat menanggulangi ancaman ini. Karena ERP ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi semuanya. Yang kedua ada keabsahan pesanan. Keabsahan pesanan ini yaitu solusinya dengan menggunakan penjaminan seperti tanda tangan digital atau menyediakan penjaminan serupa atas keabsahan dan bukti. Oke, yang selanjutnya yaitu persetujuan kredit. Nah, sebagian besar bisnis itu kan dia bisnis ke bisnis itu dibuat secara kredit gitu kan. Pastinya ancaman siklus pendapatan ini berkemungkinan mendapatkan penjualan yang kemudian tidak tertagih gitu kan. Nah, makanya dalam persetujuan kredit ini ada namanya komponen batas kredit. Batas kredit itu adalah saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Jadi pelanggan ini kita lihat bagaimana dia dalam membayar utangnya, apakah dia membayarnya telat, apakah dia membayarnya tepat waktu. Ketika dia membayarnya tepat waktu, berarti perusahaan berani nih untuk memberikan kredit lebih panjang waktunya. Gitu. Cuma apabila pelanggan ini telat bayarnya, maka
batas kreditnya harus dikecilkan. Jadi dia tidak dapat berhutang lebih besar dari batas kredit yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Nah, mengecek persediaan itu adalah menentukan apakah persediaan itu cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Anggaplah tidak ada persediaan yang cukup, maka perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau back order untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat. Nah, dalam mengecek persediaan ada juga ancaman-ancaman seperti kehabisan stok atau stock out. Nah, ini akan menyebabkan kerugian penjualan. Nah, apabila pelanggan itu tidak bersedia menunggu dan malah membeli dari sumber yang lain. Nah, sebaliknya, kelebihan persediaan juga nggak baik, yaitu meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga yang signifikan karena yang dapat mengurangi profitabilitas. Pembahasan yang ketiga yaitu pengiriman. Pengiriman itu terdiri atas dua tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan, kemudian mengirimkan barang. Nah, di sini kita baca dulu diagramnya. Dari entry pesanan penjualan itu dia memberikan namanya kartu pengambilan. Kartu pengambilan itu adalah sebuah dokumen yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Ketika divisi mengambil dan mengepak ini sudah mendapat kartu pengambilan, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh proses yang kedua, yaitu mengirimkan barang. Nah, ada namanya kartu pengambilan dan barang. Nah, di sini terdiri dari pesanan penjualan, persediaan, dan pengiriman. Nah, dalam mengirimkan barang ini ada penagihan dan piutang, ada kurir, ada siklus pengeluaran dan produksi. Kalau siklus pengeluaran dan produksi itu dia ada back order, yaitu pemesanan kembali apabila persediaan tidak cukup. Kemudian dalam kurir itu ada slip pengepakan barang dan bill of lading. Penagihan piutang ada juga bill of lading, slip pengepakan. Bill of lading itu adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Sedangkan slip pengepakan adalah sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Jadi ketika barang itu dikirim, ada dua macam slip, yaitu ada slip pengepakan dan slip bill of lading. Gitu. Bill of lading itu berisi tentang tanggung jawab atas barang ketika dalam transit. Slip pengepakan itu mencantumkan berapa kuantitas dan deskripsi dari setiap barang ketika terjadi sebuah pengiriman. Gitu. Nah, dari pengiriman ini ada resiko-resiko. Yang pertama ada resiko pengambilan barang atau kuantitas yang salah. Yang kedua ada pencurian persediaan. Nah, solusinya gimana sih? Solusinya itu dengan menggunakan teknologi pergudangan yang otomatis. Yang kedua yaitu melakukan pemindaian kode batang dan RFID. Yang ketiga, persediaan disimpan pada lokasi yang aman dengan akses fisik yang terbatas. Kemudian transfer persediaan juga harus didokumentasikan agar ancaman-ancaman tersebut dapat teratasi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk Tasya, dipersilakan. Baik, selanjutnya penagihan. Definisinya adalah aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan, melibatkan dua tugas yaitu penagihan faktur pelanggan dan memperbarui piutang. Tentu saja dalam penagihan melibatkan faktur, yaitu faktur penjualan adalah penjualannya memberitahukan pelanggan mengetahui jumlah yang harus dibayarkan, kemana harus mengirimkan pembayaran tersebut. Untuk faktur itu dibagi menjadi dua, yaitu faktur cetak dan faktur EDI. Faktur cetak sendiri itu seperti kebanyakan perusahaan EOA masih mencetak faktur kertas yang dikirimkan ke banyak pelanggan yang lebih kecil. Para pelanggan yang lebih besar meskipun demikian menerima faktur melalui EDI. Sedangkan EDI itu
Faktur EDI itu pembayaran tagihannya secara online juga memberikan manfaat bagi pelanggan dengan mengurangi waktu dan biaya yang harus meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Seperti itu. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman dalam penagihan itu, salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data, salah menangani penjualan, persediaan, dan piutang. Sedangkan untuk pengendaliannya sendiri, untuk mengurangi resiko dari kegagalan yang tidak disengaja untuk menagih sistem, ia perlu dikonfigurasikan secara teratur untuk membandingkan pesanan penjualan, kartu pengembalian, dan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Seperti itu. Baik, selanjutnya pemeliharaan piutang. Ada dua cara untuk memelihara piutang. Yang pertama itu menggunakan metode faktur terbuka. Pelanggan biasanya membayarkan berdasarkan setiap faktur nih. Biasanya terdapat dua salinan faktur dikirim ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan salah satu salinan dengan pembayaran yang disebut juga dengan nota pengiriman uang. Sedangkan yang kedua itu metode saldo maju. Para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukan berdasarkan setiap faktur atau yang pertama tadi yang saya sebutkan. Untuk metode maju biasanya mencantumkan seluruh transaksi penjualan atau pembayaran yang terjadi selama sebulan lalu diinformasikan pada saldo piutang terakhir pelanggan. Laporan bulanan biasanya memiliki sebuah bagian kertas yang dapat dirobek, yang berisikan informasi cetak sebelumnya, termasuk nama pelanggan, seperti nomor rekening dan saldonya. Para pelanggan yang biasanya diminta untuk mengembalikan sobekan tadi itu berlaku untuk nota pengiriman uang bersama dengan pembayarannya. Baik, selanjutnya, berikut ini contoh dari faktur dan laporan bulanan. Bagi yang belum tahu ini ya contohnya. Ancaman dan pengendalian. Ancaman biasanya itu kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengaruhi pada kerugian penjualan di masa depan dan juga mengidentifikasi kemungkinan pencurian kas. Untuk pengendaliannya sendiri, pencegahan validasi dan verifikasi closed loop dapat memastikan bahwa rekening pelanggan yang benar tengah diperbarui dan mencegah file dapat memastikan bahwa hanya data numerik yang dimasukkan untuk penjualan dan pembayaran pelanggan sering kali diproses menggunakan batch sehingga total batch dapat menyediakan sarana tambahan untuk mendeteksi kesalahan posting seperti itu. Dan yang kelima ini penerimaan kas. Definisi dari penerimaan kas sendiri, pelanggan mengirimkan pembayaran langsung pada perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak, remote depositing, capture untuk memindai cetak pelanggan, dan kemudian mentransmigrasikan sebuah file digital dengan diekspresikan ke bank. Untuk penerimaan kas terdapat cara lain untuk mempercepat prosesnya. Yang pertama adalah peti uang. Pengertian dari peti uang sendiri sebuah alat pos yang ditunjukkan oleh pelanggan ketika para pengirim mengirimkan uang. Contohnya itu bank yang terlibat mengambil cek dari kantor pos dan menyetorkan ke rekening perusahaan seperti itu. Untuk peti uang elektronik definisinya adalah bank secara elektronik mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan secara
setelah bank menerima dan memindai cek-cek tersebut. Contohnya itu metode ini menggunakan perusahaan untuk memulai penerapan pengiriman uang rekening pelanggan sebelum fotokopi cek diterima perusahaan. Untuk peraturan peti uang sendiri, meskipun demikian, hanya dapat mengeliminasi penundaan yang terkait dengan pemrosesan internal kiriman uang yang dikirimkan secara langsung ke perusahaan seperti itu. Selanjutnya electronic fund transfer. Pengertiannya sendiri, pelanggan dapat mengirimkan uang secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian mengeliminasi penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran dari sistem surat. Electronic Fund Transfer atau EFT juga mengurangi keterlibatan waktu sebelum bank membuat dana yang disetorkan tersedia untuk perusahaan. Sedangkan, EFT ini hanya dapat mentransfer data saja, dana. Sedangkan Financial Electronic Data Interchange mengatasi masalah tersebut mengintegrasikan pertukaran dana EFT dengan pertukaran data pengiriman uang EDI. Sepenuhnya manfaat EFT baik perusahaan penjualan maupun pelanggan perlu menggunakan bank yang mempunyai pelayanan seperti EDI. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian yang harus dihindari ketika menerima kas. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas sendiri itu untuk menanamkan pengiriman uang ke pelanggan. Jadi yang pertama ini menagih kas atau cek dan posting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Biasanya seseorang yang menjalankan dua tugas ini melakukan jenis khusus dari penggelapan yang disebut lapping. Oleh karena itu hanya data pengiriman uang yang harus dapat dikirim ke Departemen Piutang dengan pembayaran pelanggan yang dikirimkan pada kasir. Sedangkan yang kedua itu menangani kas atau cek, mengotorisasi memo kredit. Seseorang yang menjalankan kedua tugas ini dapat menyamarkan pencurian kas dengan membuat memo kredit yang sama dengan jumlah yang sudah dicuri. Jadi bahaya ya buat orang karyawan yang melakukan tugas ini, sebaiknya dihindari dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Sebuah pengendalian detektif yang penting adalah rekonsiliasi atas laporan rekening bank dengan saldo kas yang dicatatkan dalam sistem informasi perusahaan. Dengan rekonsiliasi yang dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki akses terhadap kas, mengirimkan untuk pelanggan memberikan sebuah pengecekan independen pada kasir dan mengecek manipulasi laporan baik untuk menyamarkan pencurian. Dalam sistem ERP, peran pegawai harus dikelola dengan benar untuk memastikan kombinasi tugas yang tidak kompatibel. Selain itu, sistem harus dikonfigurasikan untuk meminta persetujuan secara spesifik oleh manajer yang sesuai atas transaksi resiko yang tinggi seperti menerbitkan memo kredit tanpa memerlukan retur pada barang dagangnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.